Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita, channel sejarah. Kali ini kita akan menceritakan tentang sejarah pengasuhan Nabi Muhammad SAW di tangan Abu Thalib, serta kebersamaan Nabi Muhammad SAW sampai wafatnya Abu Thalib. Selamat menonton dan jangan lupa untuk di-subscribe. Terima kasih. Nabi Muhammad SAW merupakan anak yatim piatu. Ayahnya meninggal dunia ketika ia masih dalam kandungan berusia sekitar 2 bulan. Sedangkan ibunya meninggal dunia ketika ia masih berusia 6 tahun. Setelah kepergian ibunya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib hanya bisa mengasuh Nabi Muhammad SAW selama 2 tahun saja, dan setelah itu ia meninggal dunia pada usia sekitar 110 tahun. Setelah kepergian Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Menurut Syekh Hamami dalam tafsir surat Yasin menjelaskan dan menerangkan bahwa paman Nabi Muhammad SAW berjumlah 12 orang. 8 orang tidak tahu keberadaannya. Sementara yang 4 lagi adalah yang bernama Hamzah, Abbas, Abu Thalib, dan Abu Lahab. 2 orang yang beriman kepada Nabi dan 2 orang lagi tidak beriman sampai ia meninggal dunia. Pada kitab itu juga dijelaskan sebelum meninggalnya Abdul Muthalib, ia memanggil putra-putranya yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib bertanya kepada mereka tentang kesanggupan mereka mengasuh dan mendidik Nabi Muhammad SAW. Orang pertama yang menawarkan diri adalah Abu Lahab. Dengan sigapnya Abu Lahab berkata bahwa dirinya akan sanggup dan mengasuh, merawat, mendidik Nabi Muhammad SAW sesuai dengan wasiat seperti perlakuan Abdul Muthalib kepada Nabi SAW. Namun Abdul Muthalib merasa ragu dan atas kesanggupan Abu Lahab karena beliau mempertimbangkan harta, kekayaan, dan jabatan yang dimiliki oleh Abu Lahab. Menurut Abdul Muthalib, kedua hal itu bisa membawa dirinya menjadi seorang yang kurang penyayang terhadap orang lain. Oleh karena itu, Abdul Muthalib tidak menyerahkan Nabi SAW kepada Abu Lahab. Kemudian Hamzah langsung menyambut kesempatan itu dan menyatakan kesanggupannya untuk mengurus dan merawat dan mendidik Nabi Muhammad SAW yang waktu itu masih kecil. Akan tetapi, Abdul Muthalib berkata bahwa Hamzah lebih cocok dan lebih bagus menjadi penolong Nabi ketika Nabi SAW dalam keadaan susah atau dalam keadaan sedih. Akan tetapi Hamzah tidak cocok menjadi pengasuh sebab dirinya itu tidak memiliki anak, sehingga ia tidak mengenal anak kecil. Dengan kata lain, Abdul Muthalib tidak menyerahkannya kepada Hamzah. Mendengar kriteria punya anak, Abbas langsung menawarkan diri, sebab Abbas merupakan paman Nabi SAW yang banyak memiliki anak. Akan tetapi Abdul Muthalib tidak menyerahkannya kepada Abbas karena ia khawatir anaknya terlalu banyak sehingga Nabi Muhammad SAW bisa telantar. Selanjutnya Abu Thalib berdiri dan berkata bahwa dirinya sanggup untuk melayani, merawat, melindungi, dan mendidik Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya perhatian, pelayanan, pendidikan, melebihi yang ia berikan kepada anaknya, dengan catatan sesuai dengan kemampuan dan selama nyawa masih di kandung badan. Abdul Muthalib tersenyum, kemudian ia berkata bahwa Abu Thalib lah yang lebih pantas untuk merawat, mengasuh, melindungi, mendidik Nabi Muhammad SAW. Tetapi Abdul Muthalib tidak menginginkan keputusan pihak dari dirinya, sehingga Abdul Muthalib memanggil Nabi Muhammad SAW dan bermusyawarah serta bertanya kepada hal itu
kesanggupan pengasuhan Abu Talib padanya. Apakah Muhammad kecil bersedia diasuh oleh Abu Talib atau malah bersedia diasuh oleh paman-pamannya yang lain? Setelah Abdul Muthalib melakukan musyawarah dengan Nabi Muhammad SAW, lantas beliau membawa ke hadapan paman-pamannya, lalu memerintahkan untuk memilih sendiri terkait apa yang layak dan lebih pantas menurut dirinya untuk mendapatkan hak asuh, hak rawat bagi dirinya di atas paman-pamannya. Nabi Muhammad SAW yang masih kecil kemudian berdiri dan menghadap paman-pamannya, lalu ia mendekati mereka dan selanjutnya memeluk Abu Talib yang menandakan bahwa dirinya memilih dan ingin diasuh serta dididik di bawah asuhan Abu Talib. Melihat hal itu, Abdul Muthalib merasa senang karena pikirannya sama dengan pikiran Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, pendapat Abdul Muthalib sesuai dengan pendapat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar ingin diasuh oleh Abu Talib. Setelah Abdul Muthalib menyerahkan pengasuhan sepenuhnya Nabi Muhammad SAW ke Abu Talib, maka Abu Talib dianggap seperti ayahnya sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Meski bukan anak kandung, Abu Talib dan istrinya Fatimah binti Asad sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Bahkan sejak kecil, Nabi Muhammad SAW selalu tidur di samping Abu Talib. Kemanapun ia pergi, Abu Talib dan Nabi Muhammad selalu ikut dan diajak olehnya. Pada suatu malam, saat bulan purnama, Abu Talib dan Fatimah terlibat sebuah perbincangan. Mereka membahas soal akhlak terpuji Nabi Muhammad SAW. Sewaktu Nabi Muhammad masih kecil, setiap malam dia tidur di sebelahku. Kemana saja aku pergi, dia pasti ikut denganku. Meski sekarang ia sudah remaja, kasih sayangku kepadanya tetap seperti dulu, tidak pernah berubah, kata Abu Talib kepada sang istri, yang dikutip dari buku yang berjudul Biografi Khalifah karya Abdul Latif Talib. Fatimah mengiyakan perkataan sang suaminya. Dia mengakui Nabi Muhammad SAW laki-laki yang berakhlak mulia. Muhammad tidak pernah berbohong, tidak pernah berjudi, tidak pernah minum arak, dan tidak pernah menyembah berhala. Wahai Tuhan, karuniakanlah kami seorang anak laki-laki yang tampan wajahnya serta baik sikapnya seperti Nabi Muhammad SAW. Doa Fatimah di depan Abu Talib, dan mereka pun akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Ali bin Abu Talib, yang sewaktu kecil bernama Haidar. Kelak Ali bin Abi Talib menjadi menantu Rasulullah SAW dan diangkat sebagai khalifah yang menggantikan Utsman bin Affan. Meski sudah memiliki anak laki-laki yang bernama Ali, kasih sayang Abu Talib dan Fatimah kepada Nabi Muhammad SAW tidak pernah luntur. Abu Talib selalu membela Nabi Muhammad SAW dari kekejaman perilaku kaum Quraisy. Nama Abu Talib memang disegani di kalangan petinggi Quraisy di Mekah. Pada suatu hari, petinggi kaum Quraisy berkumpul untuk membicarakan suatu cara agar Nabi Muhammad SAW berhenti menyebarkan Islam. Teror pun dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW, mulai dari makian, serangan, hingga membujuk orang-orang terdekatnya untuk meninggalkan Islam. Namun berbagai cara itu pun tidak mempan. Cara yang terakhir pun ditempuh, yakni mempengaruhi Abu Talib yang selama ini menjadi pelindung Nabi Muhammad SAW. Para petinggi Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal mendatangi Abu Talib agar membujuk Muhammad berhenti menyebarkan Islam. Jika tidak, kaum Quraisy akan membunuhnya. Wahai Abu Talib,
banyak orang yang tidak senang dengan ucapan Nabi Muhammad SAW yang mengaku menjadi nabi, dan mereka memusuhi Tuhan kita. Dan jika hal ini terus dibiarkan, aku khawatir Nabi Muhammad akan dibunuh karena sikapnya yang menyakiti banyak orang, kata Abu Jahal sambil meluapkan amarahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada Abu Jahal dan Abu Lahab serta rombongan petinggi Quraisy, Abu Talib menegaskan bahwa ia akan terus membela serta melindungi Nabi Muhammad SAW dari kejahatan orang lain. Tentang pengakuan Muhammad yang menjadi nabi, itu tidak perlu dipermasalahkan karena dia tidak pernah memaksa kita untuk mempercayainya. Ia juga tidak pernah marah kalau kita tidak menjadi pengikutnya. Contohnya, aku sendiri masih tetap memeluk agama nenek moyang kita. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memaksaku untuk memeluk Islam, kata Abu Talib. Nabi Muhammad SAW, tegas Abu Talib, juga tidak pernah menghina Tuhan-Tuhan orang Quraisy, yakni Latta, Uzza, dan berhala lainnya yang ada di sekeliling Ka'bah. Muhammad hanya menyembah Tuhannya. Apakah itu suatu kesalahan, tambahnya? Para petinggi kaum Quraisy itu pun balik badan. Lagi-lagi upaya mereka menjengkal Nabi Muhammad SAW gagal total. Abu Talib, pamannya yang selalu membela Nabi Muhammad SAW meski tak sempat memeluk Islam hingga wafatnya. Pada suatu hari, penyakit Abu Talib kambuh. Nabi Muhammad SAW merasakan bahwa penyakit pamannya kian memburuk. Pamannya yang sudah ia anggap seperti ayah kandungnya sendiri merasakan kesakitan yang parah. Nabi Muhammad SAW merasakan yang sangat sedih. Bahkan pamannya pun merasakan kecemasan dan kesedihan keponakannya itu. Akan tetapi Abu Talib tidak bisa menenangkan Nabi Muhammad SAW ketika itu, karena ia pun tidak yakin bahwa ia akan sembuh. Di sisi lain ada kecemasan, ketakutan, kesedihan yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. Abu Talib bahwa pamannya itu tidak mau mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Nabi takut orang yang selama ini rela berkorban untuknya, berdakwah, akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak rela pamannya yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri merasakan kesakitan, kepedihan yang kekal di kehidupan nanti. Nabi sedih jika pamannya yang selalu mendukung, menguatkan, meyakinkan di saat Nabi dihina, dicaci maki oleh orang-orang musyrik yang menolak mentah-mentah dakwahnya, tidak akan merasakan indahnya surganya Allah. Hubungan antar keduanya bukanlah sekedar orang atau keponakan dan pamannya, melainkan seorang anak laki-laki kepada ayahnya. Kedekatan yang luar biasa dengan sang paman terjalin sedari ia masih kanak-kanak di masa kenabiannya. Abu Talib merupakan orang yang bertanggung jawab atas Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 40 tahun. Sayangnya 40 tahun hidup bersama, cinta kasih sayang dan kedekatan yang sedemikian lama terbangun antara Abu Talib dan Nabi Muhammad SAW tidak mampu meluluhkan, menjangkau dalamnya lubuk hati Abu Talib. Ia tetap ragu dan menolak untuk memeluk agama Islam. Abu Talib, pamannya tercinta itu, telah wafat sebelum ia mengucapkan kalimat syahadat. Ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa pamannya sedang di ujung kematian, beliau bergegas mendatangi rumah Abu Talib dan perasaan yang sangat sedih. Ia bawa segala harapan bahwa pamannya akan mengikuti dakwahnya untuk memeluk agama Islam di akhir hembusan napasnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW mampu mewujudkan harapan untuk menjauhkan pamannya dari siksa api neraka dan memasukkan pamannya tercinta ke dalam surganya Allah. Rasulullah SAW menyadari
bahwa di detik-detik kematian Abu Talib semakin dekat, di sisi kepala Abu Talib terdapat musuh besar Rasulullah SAW, yaitu Abu Jahal. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Tafsir Al-Quran, surah Al-Qasas dalam Fath Al-Bari. Dari Said bin Al-Musayyib dari ayahnya, ia berkata, menjelang wafatnya Abu Talib, Rasulullah SAW datang menemuinya. Saat itu beliau melihat telah hadir Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Al-Makhirah. Beliau bersabda, yang artinya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat ini, aku bela engkau nanti di sisi Allah. Abu Jahal dan Abdullah Abi Umayyah menanggapi, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib? Rasulullah SAW terus menawarkan kepada pamannya, namun kedua orang itu terus menampilinya hingga Abu Talib mengatakan kepada mereka, di atas agamanya Abdul Muthalib, ia enggan untuk mengucapkan kalimat itu. Dengan demikian, akan kemohonan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 113, yang artinya, tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohon ampunan kepada orang-orang yang musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan sebuah ayat tentang Abu Talib kepada Rasulullah SAW, yaitu pada surat Al-Qasas ayat 56, yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu menunjuki orang-orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang menunjuki siapa yang ia kehendaki. Kesedihan atas kematian Abu Talib ini terasa sangat berat bagi Nabi Muhammad SAW, karena sang paman sangat beliau cintai wafat dalam keadaan kafir, sehingga ia merasakan bahwa perpisahan dengan Abu Talib seperti perpisahan untuk selama-lamanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang sejarah pengasuhan Nabi Muhammad SAW dan kebersamaan mereka dengan Abu Talib. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari sejarah ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk di-subscribe serta tunggu sejarah menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.